Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Warsidul Arif, NIM 034. Yang kedua ada Agung Izul Haq, NIM 061. Yang ketiga ada Asmaul Hasanah, NIM 231. Dan kemudian ada Rabiatul Asyarah, NIM 040. Di sini kami akan menjelaskan analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Pentingnya analisis hubungan atau korelasi antara kejadian yang satu dengan kejadian lainnya. Kejadian itu dapat dinyatakan dengan perubahan nilai variabel. Hubungan antara dua kejadian dapat dinyatakan dengan hubungan dua variabel. Di dalam bab ini kita hanya membahas hubungan linear antara dua variabel X dan Y. Apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk memperkirakan atau menaksir Y. Peramalan pada dasarnya merupakan perkiraan atau taksiran mengenai terjadinya suatu kejadian. Variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas. Sedangkan variabel X yang nilainya dipergunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau variabel peramal, dan seringkali disebut variabel yang menerangkan. Jadi jelas analisis korelasi ini memungkinkan kita untuk mengetahui sesuatu di luar hasil penyelidikan. Salah satu cara untuk melakukan peramalan adalah dengan menggunakan garis regresi. Assalamualaikum, nama saya Agung Izul Haq dari kelompok 4. Koefisien korelasi dan kegunaannya. Hubungan dua variabel adalah yang positif dan negatif. Hubungan X dan Y dikatakan positif apabila kenaikan penurunan X pada umumnya diikuti oleh kenaikan penurunan Y. Sebaliknya dikatakan negatif kalau kenaikan penurunan pada umumnya diikuti oleh penurunan kenaikan Y. Koefisien korelasi data berkelompok. Rumus untuk menghitung koefisien korelasi yang sudah dibahas sebelumnya adalah untuk data yang tidak berkelompok, data yang belum disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, dengan menggunakan kelas-kelas atau kategori-kategori. Untuk dapat berkelompok, rumusnya adalah sebagai berikut. Rumus untuk menghitung koefisien korelasi bagi data berkelompok pentingnya sekali sebab dalam praktek, misalnya di dalam suatu penelitian, hasil data yang diperoleh sudah disajikan dalam bentuk data berkelompok dengan interval kelas yang sama. Nama saya Asmaul Hasanah. Korelasi rank peringkat. Koefisien korelasi rank adalah indeks angka-angka yang dipakai untuk mengukur keeratan, erat atau tidaknya korelasi antara dua variabel yang didasarkan atas ranking tingkatan. Koefisien korelasi rank dirumuskan. Perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan rumus korelasi rank Spearman jauh lebih sederhana dibandingkan rumus produk momen dari Pearson, sebab dengan menggunakan rank angka-angkanya menjadi lebih kecil, sedangkan hasil perhitungan adalah sama atau sangat mendekati. Terus lanjutnya. Korelasi data kualitatif.
Korelasi data kualitatif digunakan untuk data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka tetapi berupa kategori-kategori. Untuk data kualitatif yang dipergunakan dalam mengukur kuatnya hubungan disebut kontingensi. Koefisien bersyarat yang mempunyai sama seperti korelasi. Koefisien bersyarat CCC dipergunakan untuk mengukur kuatnya hubungan data kualitatif yang mempunyai arti seperti koefisien korelasi, di mana nilai CCC sebesar 0 yang berarti tidak ada hubungan. Akan tetapi, batas atas CCC tidak sebesar 1 terantung atau sebagai fungsi banyaknya kategori, baris atau kolom. Batas tertinggi nilai CCC ialah di mana nilai R ialah banyaknya baris atau kolom. Kalau banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom, pilih nilai yang terkecil. Adapun untuk menghitung nilai koefisien bersyarat CCC digunakan rumus. Kalau nilai perbandingan CC dengan batas tinggi hubungan lemah terletak antara 0,5 dan 0,7, maka sedangkan atau cukup antara 0,75 dan 0,9, maka hubungan 0,9 dan 1 hubungan sangat kuat sampai dengan sempurna. Perkenalkan, saya Robiatul Asaro dari NIM 040. Sini saya akan menjelaskan tentang teknik ramalan dan analisis regresi. Tujuan utama materi ini adalah bagaimana menghitung suatu perkiraan atau persamaan regresi yang akan menjadi hubungan antara dua variabel. Diagram pancer setelah ditetapkan bahwa terhadap hubungan logis di antara variabel, maka untuk mendukung analisis lebih jauh, barangkali tahap selanjutnya adalah menggunakan grafik. Grafik ini disebut diagram pancar yang menunjukkan titik-titik tertentu. Setiap titik memperlihatkan suatu hasil yang kita nilai sebagai variabel bebas atau maupun bebas. Variabel tak bebas maupun bebas. Diagram pancar ini memiliki dua manfaat, yaitu membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel dan membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Berikut contoh soal yang dapat dipecahkan menggunakan regresi linier sederhana. Data disajikan dalam bentuk tabel di mana X merupakan umur mobil, sedangkan Y adalah harga mobil tersebut sebagaimana terlihat di bawah ini. Contoh, usia mobil atau tahun 5, harga mobil 85, XY 425 dan X kuadrat 25. Ini contoh sebagian contoh. Tabel contoh soal regresi linier sederhana. Tabel di atas menyajikan data dengan variabel X adalah umur mobil dan variabel Y adalah hasil estimasinya adalah sebagai berikut. Saya ambil contoh soal nomor 1. Elemen X sama dengan 58, elemen Y sama dengan 975, dan elemen XY sama dengan 4732, dan elemen X kuadrat sama dengan 326. Penyelesaiannya SX sama dengan elemen X kuadrat dikurangi elemen X kuadrat dibagi N sama dengan 326 dikurangi 58 kuadrat dibagi 10 sama dengan 20.182.
SXY sama dengan elemen XY dikurangi elemen X dikali elemen Y dibagi N sama dengan 4732 dikurangi 58 dikali 975 dibagi 10 sama dengan min 408.909. B1 sama dengan SXY dibagi SXX sama dengan min 408.909 dibagi 20.182 sama dengan min 20,26. B0 sama dengan 1/n dikali elemen X dikurangi B1 elemen X sama dengan 1/10 dikali 975 dikurangi min 20,26 dikali 58 sama dengan 195,47. Sehingga persamaan regresinya menjadi X sehingga persamaan regresinya menjadi Y sama dengan 195,47 dikurangi 20,26 X. Dari hasil estimasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa setiap umur mobil bertambah 1 tahun maka harga mobil tersebut akan turun sebesar 20 Y. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.